Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Baik. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagai insan yang beriman, patut kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan juga memohon pertolongan dan rahmat Beliau supaya kita bisa diberikan kemudahan. Hari ini kita bisa belajar dengan baik sampai dengan kita pulang nanti. Maka dari itu, Ibu mohon kita semua untuk berdiri untuk kita berdoa bersama. Silakan. Ada yang silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Karena saya membawakan doa ini secara ringan Katolik. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, yang dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan satu lagu nasional dulu yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senusa, diberikan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mau absen dulu? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, hadir semua. Wow, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan kita nikmat kesehatan. Sehingga hari ini tidak ada yang tidak hadir. Bacakan kesepakatan kelas kita. Oke, Oli silakan. Besar ya supaya teman-teman bisa dengar semua. Kesepakatan kelas 1. Tenang saat mengikuti pembelajaran. 2. Saling menghargai. 3. Mendengarkan penjelasan guru. 4. Disiplin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi fauna Indonesia. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman alam Indonesia dan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ada yang hayati dan ada yang non hayati. Hayati itu yang makhluk hidup, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang non hayati ada yang non hayati batu, kayu, tanah. Itu termasuk sumber daya alam. Jadi hari ini kita mempelajari sumber daya alam yang hayati. Salah satunya adalah fauna. Pernah dengar kata fauna? Sudah. Contoh fauna yang kamu tahu? Apa? Besar atau? Dua. Apa lagi? Ayah. Oke, masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu sekali. Silakan berdiri. Sedikit dulu ya. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Tepuk semangat. Dan Dung dung dung. dan Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Seru.
sesuatu yang bisa kita baca. Nah, jadi kalau engkau baca buku saja tapi tidak tahu menggunakan teknologi, sama saja. Tapi engkau hanya tahu teknologi tidak baca buku, sama saja juga. Jadi dua-duanya harus seimbang. Lalu berikutnya, Ibu apa namanya? Sudah menunjukkan gambar-gambar ini, benar sekali. Gambar pertama orang hutan, gambar kedua komodo, gambar ketiga itu terus cendrawasih. Nah, sengaja yang ibu tampilkan itu adalah 3 gambar ini. Karena 3 gambar ini menggambarkan 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia. Di mana fauna ini tersebar di Indonesia bagian barat. Ini Indonesia bagian timur. Bagian tengah. Ini timur. Jadi sengaja ibu ambilnya sampelnya satu-satu. Jadi kita bisa lihat, oh hewan yang di Indonesia barat itu teman-temannya terang. Teman-temannya itu. Lalu kalau di bagian tengahnya teman-temannya ini. Nah, kalau itu apakah ada di tempat lain? Tidak. Selain itu komodo, selain itu komodo. Ada? Tidak ada. Tapi kalau orang hutan, ada misalnya kalau orang hutan itu ada di beberapa tempat tidak? Ada. Tapi kalau komodo? Tidak ada. Jangan di tempat lain. Komodo saja hanya bisa hidup di pulau Komodo. Dia tidak bisa keluar dari pulau Komodo. Walaupun Komodo itu ada di Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo itu besar, termasuk Kabupaten Manggarai Barat. Nah, tetapi secara keseluruhan Manggarai Barat tidak bisa ditinggali oleh Komodo. Komodo hanya bisa tinggal di Pulau Bajo. Makanya harus dikarantina, harus dilestarikan, harus dijaga. Beda kalau kuda mungkin bisa hidup di Momere, bisa hidup di Ende, bisa hidup di Bejawa. Tapi kalau komodo rehi. Kalau dia pindah mati mbak. Nah, begitu. Dia tidak bisa berpindah, dia bisa keluar dari zona nyamannya. Kalau keluar maka mati. Kalau sudah mati maka punah. Gitu. Makanya, lalu ini juga, kalau ini dia memiliki kemiripan dengan yang ada di Australia. Karena daerahnya dekat dengan Australia. Nah, misalnya Kalimantan itu dekat dengan negara apa? Malaysia. Apalagi? Brunei. Nah, selain Brunei itu Malaysia. Brunei apalagi? Singapura. Dekat dengan wilayah-wilayah itu, ada Sumatera, Kalimantan, Indonesia bagian barat itu dekat dengan wilayah itu. Makanya hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat memiliki kesamaan dengan yang ada di benua Asia. Benar sekali boleh. Itu perbedaannya. Kalau yang kita punya ini tidak sayang, kita punya sendiri ciri khas. Yang orang bilang beda budaya. Jadi tidak bisa orang lain tiru. Orang lain hanya bisa datang dan lihat. Itu. Jadi kita harus bangga menjadi anak NTT. Sama bilang orang NTT itu sonde baik, sonde baik, NTT lebih baik. Jadi jangan malu kalau kita hitam, keriting. Tidak apa-apa, itu kita punya ciri khas. Tapi kita anak-anaknya baik. Gitu. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu lanjut? Sudah ada. Sekarang ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi nanti kelompok yang pertama membahas tentang apa sih pengertian fauna itu. Terus fauna itu memiliki manfaat apa untuk kehidupan manusia. Lalu berikutnya untuk membagi fauna di Indonesia itu dibutuhkan garis apa? Apa yang membagi fauna di Indonesia? Sebentar ibu kasih terus kelompok. Nah, kelompok yang kedua, kenapa? Berarti kalian sudah baca materi sebelumnya. Ibu senang ketika ibu berbicara, kalian bisa nyambung. Artinya
persiapan dari rumah. Nah, terima kasih. Sudah ada bawa kertas manila semua toh? Nah, kertas manila itu nanti kerjanya kertas manila. Terima kasih karena sudah memenuhi permintaan ibu untuk membawa kertas manila pada pertemuan ini. Karena kali ini kalian mengerjakan tugasnya di kertas manila. Nanti tempel di papan seperti poster, baru kalian jelas. Kelompok yang kedua akan membahas tentang persebaran fauna tipe Asiatis atau Indonesia bagian barat. Kelompok tiga fauna tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah. Kalau ini nanti kalian akan lihat kira-kira NTT itu masuk di bagian fauna tipe apa. Lalu kelompok yang keempat akan membahas tentang fauna tipe Australis atau Indonesia bagian timur. Oke, silakan kembali masuk kelompoknya. Kelompoknya ini berdasarkan umur rambut yang sudah dibagikan. Oke, kita praktek sedikit. Oke, terima kasih itu saja dari Ibu. Silakan dikerjakan dan dibaca soalnya. Ibu akan berikan kalian alat tulis. Kalau tidak dipahami boleh tanya. Adik-adik, penilaiannya itu bukan hanya hasil tapi juga proses. Jadi, kalau selama diskusi, Ibu juga akan menilai kalian aktif atau tidak, kerjasama tidak. Itu juga itu akan ambil nilainya.
Ada yang sudah selesai? Oke, semangat.
Perkenalkan, nama saya Vina. Perkenalkan, nama saya Aris. Perkenalkan, nama saya Nita. Perkenalkan, nama saya Kaya. Di sini kami membahas persebaran fauna di Indonesia. Pengertian fauna. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Oke, kedua, manfaat fauna. Penghasil bahan sanda. Yang kedua, menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Yang keempat, sumber bahan obat. Oke, keempat, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Dan keempat, garis Weber dan garis Fauci. Terima kasih atas Teman-teman menjelaskan secara rinci tentang contohnya tentang Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Kami akan menjawab secara rinci. Manfaat yang pertama, penghasil bahan sanda. Contohnya, kulit buaya dan ulat dijadikan sebagai bahan pembuat tas, bulu domba untuk pangkor dan jaket bulu. Manfaat kedua, menjaga keseimbangan lingkungan. Contoh, dalam rantai makanan. Manfaat yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Contohnya, kotoran hewan digunakan sebagai pupuk tanah. Ibu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu selesai, Bu. Oke, ini ditangan dulu. Duluan aja. Silakan. Dari kesimpulan yang didapatkan itu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ini dibagi menjadi tiga, yaitu fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian barat yang dikenal dengan fauna tipe asiatis, fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah yang dikenal dengan fauna tipe peralihan, dan fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian timur yang dikenal dengan fauna tipe Terima kasih. Berikutnya apa silakan kesimpulan. Oke, terima kasih Anda. Silakan berikutnya Nancy. Kesimpulan yang dapat hari ini, kami perlu mempelajari tentang persebaran fauna karena fauna memiliki banyak manfaat, terutama untuk manusia, yaitu penghasilan bahan pangan dan penghasilan pangan sari. Oke, terima kasih banyak. Kesimpulannya keren-keren sekali. Lalu bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah refleksi. Ibu ingin menanyakan terus pembelajaran